gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini masih prosesnya masih berjalan. Halo Sobat iNews, berjumpa lagi dengan News Recap hari ini bersama saya Alia Zahra. Berita pertama datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali mengirimkan sinyal tegas kepada 200 pengemplang pajak. Purbaya ungkap jangan main-main dan akan terus dikejar. Gini, saya juga diberitakan katanya lewat pelabuhan tikus. Tapi kalau pelabuhan tikus kan sedikit kapasitasnya, kapalnya juga kecil. Berapa sih? Pasti nggak bisa pakai ini kan kontainer kan, dikumpulkan di satu tempat. Saya duga bukan di pelabuhan tikus masuknya, malah di pelabuhan besar karena bisa masuk kontainer besar di situ. Kalau tikus saya bisa hitung berapa sih, ya nggak banyak lah. Terus repot lagi ke pelabuhannya, ngambilnya berapa lagi? Mahal banget, pasti mahal banget. Apalagi kalau pelabuhan tikus di mana di Sumatera, pantai timur Sumatera. Saya selalu dapat masukan itu, pantai timur Sumatera. Dia udah masuknya susah, ngambilnya juga susah, transportnya susah, nggak mungkin harganya murah. Jadi dugaan saya emang di pelabuhan besar. Hanya saja mereka main-main. Kalau saya datang mereka kabur, itu belaga ini. Kenapa saya ke Surabaya kemarin? Karena rupanya setelah saya bilang kita akan perketat pengawasan, banyak kontainer yang udah turun, tapi tidak segera melaporkan PIB-nya, PIB, pemberitahuan impor barang, supaya nggak dibuka. Saya datang sana, saya bilang, lalu pokoknya kalau 2 minggu nggak PIB, kita bongkar orangnya sudah datang ke situ. Ternyata pas sudah datang ke sana rame, dikasihlah barang yang salah itu. Tapi artinya mereka cukup canggih. Tapi ya itu, mereka mengawasi juga gerakan kita. Tapi saya akan install orang-orang saya di lapangan sehingga ya kalau mereka kelamaan seperti, yang jelas mereka nggak akan bisa diam lagi lebih dari 2 minggu kita bongkar. Tapi kalau mereka, jadi dulu katanya suka diekspor kan? Kalau lama diekspor, takut diekspor. Sekarang nggak bisa, saya bongkar, tangkap orangnya kalau itu hukum, gitu kira-kira. Jadi aturan yang baru nggak ada, kita hanya implement lebih ketat di lapangan. Kalau oknum bea cukai yang selama ini juga terlibat untuk biarin masuk itu, apa ada tindakan juga oknum bea cukai yang di lapangan? Nanti begitu tangkap tangan akan ditindak jelas. Kan kita masih investigasi kan, makanya Irjen saya kamu apa sih, Irjen apa Irjen? Saya Irjen, Pak. Irjen, kalau departemennya Irjen. Irjen. Oh, Irjen saya akan deploy orangnya di lapangan. Kira-kira kita tahu sih tokoh-tokohnya siapa sih, si ini udah ada, termasuk di bea cukainya. Saya harapin mereka tiarap dulu sampai 10 tahun ke depan. Nanti kalau udah di sini bolehlah jalan lah. Kalau saya udah nggak di sini lagi gitu, kira-kira 5 tahun lah, bukan 5 tahun. Jadi kita tahu nama-namanya, tinggal tunggu waktu untuk hidup. Thank you. Jadi saya tanya balik, Singapura mau ekspor berapa ke sini? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari DTC News. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama terkait yang stimulus PPh final UMKM ini Pak. Ini kan menjelang akhir tahun masih belum keluar regulasinya. Ini rencananya dari pemerintah kapan mau menerbitkan, dan kebetulan dari kementerian lain ada aspirasi gitu Pak bahwa PPh final UMKM ini kalau untuk wajib pajak orang pribadi sebaiknya dipermanenkan saja. Itu apakah Menteri Keuangan sudah mendengar terkait hal itu atau belum, seperti itu Pak. Lalu yang kedua, memfollow up yang lapor Pak Purbaya yang kemarin Pak. Itu kan bahwa di laporan yang kemarin itu kan sempat bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin APBN untuk digunakan atau terlibat sebagai solusi untuk menyelesaikan hutang kereta cepat US. Saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya
kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini prosesnya masih berjalan. Izin Pak Fikri dari Bloomberg Technos Pak. Izin Pak mau menanya mengenai penerimaan pajak sampai September 2025 itu kan masih 62,4% dari outlook ya Pak ya. Dan itu ada potensi shortfall pajak gitu. Nah strategi dari pemerintah untuk sampai menjelang akhir tahun itu gimana? Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai kebijakan single profile untuk yang meningkatkan penerimaan pajak Pak. Itu alasan dan latar belakang dari... Presiden Prabowo Subianto baru saja mengantarkan kepulangan Raja Yordania Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ada momen hangat dan akrab ketika keduanya terlihat berpelukan dan saling memberikan hormat. Honored to call you my old friend. And I know that in the discussions that we're having tonight and tomorrow, there are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position. And I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Thank you. Important moment, may I respectfully invite the President of the Republic of Indonesia, together with the King of the Hashemite Kingdom of Jordan, to be prepared for the awarding ceremony. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have now reached the conclusion of this special session. May this visit further strengthen our bonds of friendship and mutual prosperity. We wish you a pleasant afternoon and a wonderful visit in Indonesia. Syukron, terima kasih dan sampai jumpa. Setiap bagian delegasi masih di belakang Bang bersama Menlu.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution angkat bicara terkait kebakaran rumah Hakim PN Medan Hamozaro Waru yang kini tengah menangani kasus korupsi jalan. Ini lagi ngomongin Sumatera Utara. Oh ya, oke. Ayo, langkah. Oke, makasih. Kalau dibakar, mudah-mudahan segera ditangkap. Udah. Ini lagi ngomongin Sumatera Utara. Demikian News Recap hari ini bersama saya Alia Zahra. Sampai jumpa dan terima kasih.